walakal mannu kulluh walakal fadlu kulluh walakal kulluh lakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Umi selaku orang tua kami, hormati Kepala Madrasah Aliyah MA Tahfidz Fatullah Ustadz Fatul LC, yang saya hormati Kepala SMP Tahfidz Indonesia Bapak Iqbalut Taufik SPD, yang saya hormati dan yang saya banggakan wali santri angkatan pertama, angkatan kedua, yang saya hormati segenap dewan guru, guru sekolah maupun guru pesantren yang senantiasa saya muliakan dan saya banggakan. Tidak lupa anak-anakku semua, peserta wisudawan wisudawati angkatan pertama, angkatan kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah, hari ini kita dipertemukan dalam satu acara, yaitu syukuran kelulusan anak kita. Mudah-mudahan kesyukuran ini membawa keberkahan kita semua nanti ketika melanjutkan jenjang berikutnya. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar karena dari nasihat, satu nasihat ke nasihat lain sudah disampaikan dari awal. Dari pengawas madrasah juga sudah menyampaikan nasihatnya, dari Kemenak bagian pendidikan agama Islam juga sudah menyampaikan nasihatnya, dari Ustadz Fatah juga sudah menyampaikan nasihatnya. Namun sebelumnya Abah pengen bertanya, ini angkatan pertama, angkatan kedua, orang tuanya mana? Yang angkatan pertama, angkatan kedua lengkap semua ya. Jadi begini, sebelum saya mengawali sambutan saya, mungkin hari ini saya enggak terlalu banyak bicara, tapi 6 tahun yang lalu, 6 tahun 7 tahun yang lalu, Bapak Ibu datang ke sini dengan membawa anak kecil yang masih sangat kecil, nggak bisa apa-apa, bisanya hanya nangis. Tentunya membawa segudang harapan
anaknya dipondokkan itu membawa segudang harapan. Ada rasa seneng, juga ada rasa sedih. Rasa seneng karena anaknya mau mondok. Rasa sedih karena harus berpisah dengan anaknya. Tapi walaupun begitu, tetap Bapak Ibu perjuangkan dan Bapak Ibu laksanakan sampai hari ini. Hari ini merupakan momen yang sangat bahagia. Kami tentunya Abah, Ibu dan segenap Dewan Guru tentunya tidak bisa memberikan yang sama-sama menyerahkan ke saya, ke Abah sama Ibu 6 tahun yang lalu itu hasilnya pasti berbeda-beda ya. Ada yang 100%, ada yang 70%, ada yang 50% ya. Tapi itu tidak menjadi ukuran sebenarnya, karena sebenarnya orang berilmu itu, tujuan orang mencari ilmu itu supaya orangnya bisa menjadi baik. Tujuan mencari ilmu itu supaya orangnya menjadi baik, supaya orangnya itu berakhlak, supaya soleh, supaya solehah. Urusan mendidik akhlak itu sudah 6 tahun kita lakukan di pondok. Dari yang namanya kita tanamkan sifat jujur. Orang itu harus jujur kalau mau berhasil dimanapun tempatnya. Kalau kalian jujur pasti diterima orang, pasti akan diangkat orang. Kami selalu menerapkan kalian harus punya trust, bisa membangun trust supaya kalian tuh bisa dipercaya orang lain. Kalian harus bisa memiliki itu. Selanjutnya ketika kalian sudah diamanahkan, harus ditablighkan, harus disampaikan walaupun itu pahit rasanya. Dan yang keempat, yang paling penting, santri itu harus cerdas ya. Cerdas itu berbeda dengan pinter. Maka jangan berkecil hati kalau anak-anak kita prestasinya tidak seperti prestasi temannya, karena yang menjadi ukuran keberhasilan hidup tidak itu. Apa tadi yang terakhir, cerdas itu anak kita sudah kita latih sedini mungkin untuk menghadapi satu masalah, untuk memutuskan masalah, untuk merumuskan masalah. Salah satu pendidikan yang Abah berikan kepada mereka adalah adanya acara-acara. Salah satunya panggung gembira, seperti acara seperti ini. Ini terus terang saja ini pemikiran anak-anak, dibantu oleh Ustadz Doni. Mana Ustadz Doni? Ustadz Doni mana? Ya, alhamdulillah dibantu Pak Doni, kemudian dibantu sama Teh Mala, dibantu sama Aparli, Mr. Adnan. Mana Mr. Adnan? Mana? Oh, alhamdulillah hadir ya. Alhamdulillah anak-anak kita kreatif, cerdas otaknya ya. Disuruh, dikasih tugas, kamu harus kerjakan apa enggak mau tahu, bisa. Termasuk ini nih, ini semua ide anak-anak. Abah Ibu enggak pernah ikut campur, termasuk bikin dekorasi, bikin segala macam itu ide. Itulah anak yang cerdas ya. Kalau pinter itu akumulatif belajar. Kalau rajin ya pinter, kalau enggak rajin ya enggak pinter. Jadi menurut Abah ranking itu ya penting ya enggak penting. Jadi Bapak Ibu itu enggak perlu berkecil hati ya. Yang kita
Abah secara pribadi menilai anak santri itu akhlaknya bukan ilmunya. Ilmu itu penting, tapi lebih penting lagi itu yang namanya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia itu apa? 4 itu kalian jadikan ugeman. Tahu ugeman? Ugeman tahu? Nyaho ugeman? Ada yang nyaho? Ugeman itu buat gembolan. 1 harus jujur, 2 harus punya trust. Punya trust itu apa? Buat diri kalian itu supaya orang lain percaya sama kalian bahwa kalian itu orang hebat. Ya, yang ketiga harus berani menyampaikan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Yang keempat adalah cerdik, ya, cerdik dalam menghadapi setiap masalah. Di 4-4-nya itu kita didik di sini selama 6 tahun. Ya, ya kalau masih ada anak yang sedikit keleler itu ya wajar ya. Karena didik manusia itu enggak seperti ngedidik embek. Tahu ngedidik embek? Mbek tahu, Bu? Tahu mbek? Mbek itu kita kasih makan gede, kita jual harganya mahal. Ya, ya enggak, Bu? Mbek, kita ada yang punya mbek. Kalau enggak tahu mbek sapi. Sapi tahu? Kita punya sapi, kita kasih panin setiap hari gede, kita jual harganya mahal. Tapi kalau manusia ketika akhlaknya jelek, mau diapain? Dijual nggak laku, dia juga ngeselin, jengkelin, dibuang di tengah jalan, nggak ada yang mau nemu. Coba kalau yang di tengah jalan itu keleleran sapi itu, kira-kira rebutan nggak nemunya? Ada sapi keleleran di jalan, nggak tahu siapa yang punya, kira-kira rebutan nggak untuk ngambil? Rebutan. Tapi kalau manusia yang keleleran, orang gila yang di tengah jalan itu ada, kita mau ngambil, saya ambil, ini orang gila saya rumatin, nggak ada tuh, karena nggak ada harganya. Itulah ngedidik manusia susah. Makanya ada yang namanya guru itu murabbir ruh, sedangkan orang tua itu murabbil jasad. Murabbir ruh itu guru itu yang mendidik jiwanya, mendidik akhlaknya, mendidik karakternya. Tapi kalau orang tua mendidik jasadnya. Dulu masih kecil-kecil, sekarang mas sudah wah mantap-mantap. Yang laki-laki kasep-kasep, yang perempuan gelis-gelis, ya. Ini satu kebahagiaan, ya, yang mungkin nggak semua orang tua bisa seperti bapak ibu, ya. Karena di sini dari santri yang jumlahnya 70-an, ya, tinggal sekitar 43 santri. Nah, mereka berkelimbangan di perjalanannya, mereka nggak kuat ya, macam-macam. Ada yang nggak kuat, nggak bisa main HP, ada yang nggak kuat karena nggak bebas, ya. Hanya lolos 43 santri dari 70 santri, sekitar 70 santri. Angkatan pertama 32, angkatan kedua 50 ya. Nah, 50 sekitar 80, tinggal 40 santri yang mereka itu berguguran di tengah jalan, nggak sampai tujuannya. Tapi kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu selama 6 tahun, ya, perih, getir, panas hati maksudnya. Kadang-kadang kita sebagai gurunya, kita sudah ngelonin 24 jam, sudah ngedidik. Kadang-kadang karena kurangnya komunikasi sehingga muncul apa jenenge yang seperti diinsert itu apa namanya?
gosip-gosip ya, dari mulut ke mulut menjadi mulut, akhirnya menjadi besar. Sebenarnya yang seperti itu bahaya, bukan bahaya buat guru-gurunya, bukan. Kalau Ustadz Fatah mah dikritik nggak masalah, digibah nggak masalah Ustadz Fatah mah. Tapi sebenarnya kalau kita sadar, ghibah wa akhwatuhu dan saudaranya ya, itu sebenarnya kembali ke anak kita ya. Keburukan itu akan kembali ke anak kita. Delalah anak kita yo ketika sudah selesai pendidikannya yo, kawin susah, delalah ya, cantik orangnya tapi jodohnya susah, atau yo pinter prestasinya bagus tapi di luar nggak muncul, nyari pekerjaan susah, dapat pekerjaan sial terus. Itu bukan akibat anak kita, akibat kita sebagai orang tuanya ya. Ada pepatah mengatakan, hidup ini apa yang kau bayangkan. Yang kau bayangkan positif, hasilnya positif. Yang kau bayangkan negatif, hasilnya negatif ya. Karena kehidupan ini dibentuk oleh otak bawah sadar kita. Bu, Pak, masih ada? Oh, nggak ada suaranya. Jadi siapa yang ngajarin kita bohong, Bu? Ada yang ngajarin bohong? Saya, tapi kita biasa bohong ya. Itulah peran otak bawah sadar ya. Makanya jangan sekali-kali ya kita mengajarkan yang tanpa kita sadari kepada anak-anak kita, sehingga karena itu menjadi pelajaran anak kita. Selama 6 tahun ini kami mendidik anak-anak angkatan 1, angkatan 2 ya. Di hari yang bahagia ini, hari yang istimewa, saya serahkan kembali putra putri Bapak Ibu. Dulu 6 tahun yang lalu diserahkan ke saya, masih nangisan, masih cengeng, kadang ngompol ya, kadang kalau dibangunin ngantuk ya. Masya Allah ya. Sekarang mereka sudah diwisuda ternyata ya. Maka dari itu saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu wali santri angkatan 1 maupun angkatan 2. Tapi saya titip yang pertama, tolong anaknya itu disuruh meneruskan pendidikannya ya. Jangan disuruh gawe dulu. Tahu gawe, Bu? Gawe tahu? Jangan disuruh gawe helak, orang sini. Jangan disuruh bekerja dulu. Mereka belum waktunya bekerja, mereka waktunya mencari ilmu. Gak ada namanya anak muda kaya, itu gak ada. Karena Allah itu memberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Rezeki yang Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau masih sendiri mau diberi rezeki apa? Masih sendiri ya. Masanya masih masa mencari ilmu. Mungkin Bapak Ibu dalam benaknya bertanya, saya aja nunggak nggak bisa bayar apalagi nerusin, umpamanya begitu ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, hidup itu sesuai sesuai yang engkau bayangkan. Kalau hidupmu selalu membayangkan positif, sesuatu yang kalian raih, pasti akan itu terjadi. Tapi kalau sebaliknya pesimis, mana saya nggak mungkin bisa nguliain anak, nggak mungkin bisa ngebiayai anak, itu kan keputusan yang
kita bikin sendiri, bukan yang bikin Allah. Yang bilang nggak bisa itu kita atau Allah? Kita atau Allah? Kayaknya masih kurang yakin, imannya masih dipertanyakan. Yang bilang kita nggak bisa biayai pendidikan anak kita itu kita atau Allah? Terus yang ngatur rezeki siapa? Ngapain kalian repot? Ya, kalau anak kalian sampean, kalau bapak ibu itu nggak nerusin kuliah, ya nggak ada rezeki kuliah. Kan kebiasaannya begitu ya. Nggak usah kuliah dulu lah, istirahat dulu. Ya rezekinya segitu. Wong anak sekolah itu ya ada rezeki sekolah, anak kawin ada rezeki kawin. Masa ibu-ibu udah hidup, ada yang umurnya 50 tahun ada? Masa nggak paham dengan wahyu yang Allah kasihkan, pelajaran hidup yang Allah kasihkan, masa nggak paham? Bapak ibu, kalau kita hitung-hitung penghasilan kita ini berapa, tapi kok anak saya 7 jumlahnya kok hidup semua, besar semua, sekolah semua, dari mana itu? Ya, jadi kalau urusan ilmu, urusan pendidikan jangan khawatir, teruskan. Kalau bapak ibu mewarisi harta itu akan habis atau tambah? Akan habis kalau dipakai. Tapi kalau kita wariskan ilmu itu tidak akan habis, akan tambah menjadi barokah. Itu ilmu, ya. Wariskan ke anak kita pendidikan doktor, seperti yang disampaikan Ustadz Fatah tadi, ya. Jangan mewariskan anak itu, nanti anak saya kasih bagian ini, bagian itu, beyak ntar, ya, habis, ya. Tapi kalau ilmu nggak bakalan habis, ya. Anak kita masih usia anak belajar. Abah, ibu, dan guru-guru yang lain, Ustadz Fatah, Ustadz Ferry, Pak Iqbal, Pak Parli, dan yang lain-lain yang tidak Abah sebut, ya, hanya bisa mengantarkan sampai, kalau SLTA itu artinya tingkat kita ini menengah atau atas? Pertama, terus MA piye gitu, nggak paham. Ya, ibarat saya baru bisa mengantarkan di depan pintu, sudah Abah bekali akhlaknya, sudah Abah, ibu, dan guru-guru yang lain bekali alatnya. Alatnya itu apa? Satu, akhlakul karimah, karakter yang baik. Kedua, alat ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan di pondok pesantren, ya. Jadi di momen yang bahagia ini, putra putri bapak ibu saya serahkan kembali. Dan yang kedua, saya titip, tolong tetap dikontrol anak-anaknya, walaupun sudah keluar dari pondok, jangan main jor-joran itu wis pokoknya dibebaskan sekarepna ulah, ya. Jadi karena di luar itu berbeda dengan ketika di pondok pesantren, makanya Abah itu heran kalau ada wali santri disuruh nerusin mondok 6 tahun berhenti di tengah jalan. Heran Abah itu, karena sebenarnya yang dibutuhkan anak kita itu bagaimana karakter anak kita itu menjadi baik, bukan ilmu. Banyak orang berilmu tapi akhlaknya buruk. Abah tanya, maling pinter dengan maling bodoh itu bahaya mana? Maling pinter sama maling bodoh bahaya mana? Kenapa bahaya maling pinter? Maling pinter itu bisa nyuri triliunan tapi masih dihormati. Maling goblok nyuri ayam, ya, digebukin, ya.
Urusan pinter banyak di luar urusan pinter, tapi urusan akhlak itu berbeda. Akhlak itu butuh lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa inna abawahu yuhawwidanuhu au yumajjisanu. Kalau di Al-Quran itu fitratallahi allati fataran nasa mi'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan rambu-rambu. Jadi Rasulullah itu enggak menyinggung urusan ilmu, tapi Rasulullah itu menyinggung urusan lingkungan. Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan itu yuladu ala fitrah, dia dilahirkan dalam keadaan bersih. Bersih itu dalam arti ya tidak punya sifat buruk, sifat ketuhanannya masih melekat, ya. Fa inna abawahu yuhawwidanuhu au yumajjisanuh, maka kedua ibu bapaknya lah yang membuat dia itu menjadi Yahudi atau Majusi. Maksudnya begini, anak yang kita lahirkan itu pada aslinya dia itu fitrah, artinya nggak ada sifat buruk dalam dirinya. Lingkungan terdekatnya itulah yang mempengaruhi anak kita menjadi buruk atau baik. Sekarang lingkungan terdekat kita, kalau itu redaksinya fa inna abawahu, lingkungan terdekat kita katanya kedua orang tua, sekarang ada yang lebih dekat lagi dibanding orang tua. Apa itu? Yang lebih dekat lagi dibanding orang tua apa? Handphone. Anak kita kalau udah main handphone Bu ya, dipanggil 100 kali ngedengek itu lingkungan yang lebih dekat pada anak kita dibanding orang tua. HP itu bukan sesuatu yang bahaya. Bahaya itu kalau tidak bisa menggunakannya. Teknologi itu bisa membantu kita untuk maju, untuk berpikiran maju. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan benar, maka teknologi itu akan menyesatkan kita. Lingkungan terdekat anak-anak kita ketika di luar itu apa? Handphone itu membahayakan, ya, bahayanya sangat luar biasa. Kalau di pondok jelas aman, bukan masalah urusan ilmu. Urusan ilmu bisa cari di mana-mana ilmu mah, tapi urusan akhlak itu berbeda urusannya. Harus di lingkungan yang membentuk akhlak itu. Salah satunya pondok pesantren, ya. Jadi mulai saya ajak Bapak Ibu ini untuk melanjutkan jenjang berikutnya. Kalau memberikan apresiasi ke anak itu jangan transaksional gitu, maksudnya juara 1 juara 2, jangan. Itu hanya kulit saja. Itu yang perlu kita apresiasi adalah akhlak anak kita, karena dunia ini bisa benar kalau penduduknya akhlaknya benar. Negara ini bisa loh jinawi, bisa makmur kalau penghuninya akhlaknya benar. Kalau nggak benar ya rezeki susah, pekerjaan susah dan lain sebagainya. Mungkin itu Abah nggak berpanjang lebar. Sebenarnya Abah itu menginginkan mic yang seperti ini tuh, yang biasa Abah ngimamin di koah itu. Mana coba? Cokot ya, cokot. Ya, ditempel di telinga. Jadi hari ini ada yang membuat hati saya sedih.
tidak hanya karena berpisah dengan anak-anak. Rasanya abah dan ibu itu nggak mau berpisah sebenarnya, tapi apalah daya ya, kondisi dan keadaan, kita harus berpisah sementara. Berpisah jasadnya, tapi ruhnya tidak berpisah. Dalam urusan ngabdi itu abah sudah membuat 2 formula. Yang pertama, abah ibu suruh ngabdi semua, karena abah sama ibu nggak tega kalau mereka itu harus nyari di luar. Sedih rasanya kalau mereka keleleran di luar, itu sedih. Akhirnya kita putuskan untuk ngabdi semua. Ternyata ketika ngabdi semua malah nggak jadi baik, malah ya bukan nggak baik, maksudnya fungsinya itu kurang maksimal. Ternyata kebanyakan yang ngabdi itu kurang maksimal, karena usia seanak-anak kita itu biasanya dalam urusan tugas itu saling ngiri, bagian ini ngiri. Makanya di angkatan kedua kita putuskan dengan berat hati harus dipilih ya. Toh ketika dipilih itu yang nggak dipilih tetap abah nasihati, ajukan untuk ngabdi kalau kalian masih bingung di luar ya. Di luar itu ya, kalau pengen kuliah ya, abah tidak menyalahkan yang sudah lulus ya. Yang lulus itu kan sekolah di negeri tapi berbayar ya. Berbayarnya sih murah kalau di negeri, enggak seperti ini yang abah pakai di Aulada itu tuh ya. Sekolah negeri itu ada 3 tahapan katanya, A, B, C, D pilihannya. Bisa dapat pilihan A itu bisa murah, per semesternya 300.000. Cuman kalau kuliah reguler itu biaya hidupnya yang mahal ya. Makanya dari dulu abah menyarankan kalau mau kuliah cari beasiswa, olah kepedean sama orang tua ya. Kecuali orang tuanya mampu, ya nggak mampu ya harus merih. Orang berhasil tuh kalau merih, kalau orang nggak pernah merih ya susah berhasilnya. Yang ada sampai tua ngeluh terus hidupnya, yang repot orang tua juga ya. Itu yang orang tua nggak mampu membiayai anaknya, silahkan bekerja tapi tetap harus kuliah ya. Kalau orang tuanya mampu jangan kuliah extension, kuliahlah reguler. Kalau orang tuanya mampu, extension itu bagi orang yang nggak punya waktu ya. Jadi abah tidak tega untuk melepas kalian. Jujur aja, angkatan 1, angkatan 2 itu angkatan yang bersejarah. Orang tuanya juga paling istimewa ternyata ya. Angkatan paling bersejarah, orang tuanya paling istimewa. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu jadi anaknya tetap disuruh melanjutkan walaupun sambil bekerja ya. Tuh. Ada kesedihan yang abah pendam dari tadi itu. Di momen yang bahagia ini ada salah satu orang tua saya yang dulu ikut bersama-sama mendirikan pondok, almarhum Haji Barjen. Masih kenal? Kenal? Abah merasa sedih, ya Allah, dipanggil Allah duluan, belum sempat untuk menyaksikan keberhasilan kalian angkatan 1 dan angkatan
kedua. Ya. Untuk itu Abah tidak akan berpanjang lebar untuk ceramah atau sambutan, karena kalian sudah biasa mendengar nasihat-nasihat Abah, jadi nggak perlu Abah ulang-ulang. Namun hari ini, di hari yang penuh bahagia ini, Abah ingin mengajak anak-anakku semua, angkatan pertama, angkatan kedua, Bapak Ibu yang ikut menyaksikan perjalanan pondok ya, pondok yang tadinya nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, tanah nggak punya, tapi berkat adanya santri, adanya dukungan keluarga, pondok tetap berjalan. Hari ini izinkan Abah untuk bermuhasabah bersama kalian. Tolong yang pegang HP untuk dimatikan, disilentkan, tolong tundukkan kepala, karena setiap air mata hari ini adalah saksi cinta antara guru dan muridnya. Anak-anakku, izinkan Abah mengajak kalian sebentar menengok ke belakang. 6 tahun yang lalu kalian datang ke tempat ini. Dulu ini bukan apa-apa. Tempat ini bukan apa-apa dulu. Yang ada hanya tanah kosong, rerumputan, dan satu bangunan asrama yang belum jadi. Kalau hujan, airnya menetes ke mushaf kalian. Tidak ada asrama megah, tidak ada aula tempat sholat seperti sekarang. Yang ada hanya Abah, Ibu, dan segenggam niat untuk membuat tempat ngaji kalian, untuk membuat tempat istirahat kalian. Waktu itu tidak ada asrama megah, tidak ada aula tempat sholat seperti sekarang. Yang ada hanya Abah, Ibu, kalian. Dengan 1000 harapan supaya kalian tidurnya enak, supaya nyaman ketika ngaji Al-Quran. Tahu nggak siapa yang bantu Abah saat itu? Ibu bangun pondok ini, yang bantu itu kalian. Kalian angkatan 1, angkatan kedua.
yang sore-sorenya capek ngaji tapi masih mau rohan, angkat bata, angkat semen, angkat pasir untuk kebutuhan bangunan. Tangan kalian yang dulu melepuh karena megang pacul, sekarang sudah khatam 30 juz. Keringat kalian yang dulu jatuh ke tanah ini sekarang sudah jadi lantai aula yang kita pijak. Apa ingat dulu kita ketika musim kemarau, kalian hanya bisa mandi sekali dalam sehari. Kalian rebutan satu kamar mandi, tidurnya berjajar kayak sarden, tapi gak ada yang ngeluh. Karena kita sama-sama punya satu mimpi, menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk mencari ilmu. Dari asrama yang belum jadi pondok seperti sekarang, dari 5 santri, dari TPQ jadi ratusan kalian hari ini. Setiap tembok di sini ada bekas keringat kalian. Setiap ubin aula ini ada doa Abah yang jatuh di atasnya saat sujud tahajud, menyebut satu-satu namamu, satu-satu nama-namamu ya. Maka hari ini saat Abah melepas kalian, yang Abah lepas bukan cuma santri, tapi saksi sejarah, arsitek pertama pesantren Fadlullah, keluarga pertama Abah dan Ibu. Terima kasih nak, karena tanpa kalian tidak akan ada hari wisuda ini. Tanpa kalian gubuk pesantren itu mungkin sampai sekarang masih jadi gubuk. Abah Ibu hanya bisa berdoa, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan ketulusan amal soleh kalian menjadi sebab keberkahan masa depan kalian. Anak-anakku, hari ini Abah berdiri di sini dengan hati yang campur aduk, bangga, haru, dan sedikit takut untuk melepas kalian. Hari ini adalah hari yang paling Abah tunggu, bukan karena ada panggung, selempang, atau ijazah, tapi karena hari ini Abah melepas anak-anak Abah untuk pulang membawa bekal yang paling mahal, Al-Quran di dada, akhlak di lisan, dan ilmu yang diamalkan. Abah masih ingat betul, dulu kalian datang ke pondok ini dengan koper kecil, mata sembab karena rindu rumah, dan hati yang ragu. Ada yang nangis diam-diam di kamar, ada yang marah karena harus bangun jam 3 pagi, ada yang bilang di belakang, Abah berat bangun malam, saya nggak betah mondok. Iya nak, berat, karena mendidik jiwa itu memang lebih berat dari mendidik raga.
Tapi lihatlah kalian hari ini, yang dulu takut disuruh maju membaca, kini hafal 30 juz. Yang dulu males ke aula, kini adanya paling pertama berkumandang. Yang dulu mudah mengeluh, kini sudah belajar sabar dalam sujud yang panjang. Wisuda ini bukan garis finish, nak. Ini hanya pintu gerbang. Setelah ini ujian yang sesungguhnya baru dimulai. Ujian di luar sana lebih bising. Ada godaan, ada dunia yang memanggil. Ada capek yang bikin kita lupa siapa diri kita. Abah masih ingat santri yang dulu datang dengan membawa beban keluarga, dengan nilai sekolah pas-pasan, dengan mimpi yang seolah terlalu tinggi. Tapi kalian buktikan hari ini bahwa santri itu tidak diukur dari masa lalunya. Santri diukur dari seberapa kuat ia bangkit setelah jatuh, dan seberapa istiqomah ia setelah tahu jalan yang benar. Anak-anakku, izinkan Abah menitipkan pesan ini dari lubuk hati yang paling dalam. Jadilah alumni yang pulang, bukan yang hilang. Banyak santri yang setelah wisuda pondoknya ia lupakan. Jangan begitu, nak. Pesantren Fadlullah ini bukan sekedar tempat kamu mondok 6 tahun. Ini rumah ruhmu. Kalau kamu sukses, pulanglah cerita. Kalau kamu jatuh, pulanglah minta doa. Pintu pondok ini dan pintu hati abah, ibu tidak pernah tertutup untukmu. Bawa nama baik pesantren kemanapun kalian berada. Mulai hari ini, setiap tingkah lakumu membawa nama pesantren. Kalau kamu jujur dalam berdagang, orang akan bilang pantas dia santri pesantren Fadlullah. Kalau kamu santun, orang akan doakan gurumu. Tapi kalau kamu berbohong, malas, sombong, maka yang tercoreng bukan hanya namamu, tapi nama semua ustadz dan adik-adikmu di sini. Maka jagalah nama baik pondok. Anak-anakku, ilmu tanpa amal adalah aib bagi seorang santri. Ijazah itu hanya kertas. Yang membuatmu mulia adalah ketika ilmu fikihmu kamu pakai untuk membimbing keluarga, ketika hafalanmu kamu pakai untuk menenangkan hati orang yang gelisah, ketika akhlakmu kamu pakai untuk mengangkat orang lain. Jangan jadi lemari kita berjalan, jadilah Al-Quran yang berjalan. Anak-anakku, jangan kalian tinggalkan Al-Quran, walau sekali sehari, walau 1 ayat, karena Quran itu kompas. Selama kamu pegang Quran, kamu tidak akan tersesat pulang. Jaga akhlakmu. Gelar boleh banyak, tapi orang akan ingat kamu karena adabmu. Jadilah santri dimanapun kamu berada. Santri itu tawadhu, santri itu menolong, santri itu tidak menyakiti. Jangan lupakan doa gurumu dan doa orang tuamu. Kami mungkin tidak bisa menemani kalian selamanya, tapi setiap sujud abah ada namamu di sana. Setiap tetes air mata abah ada harapan besar untukmu di dalamnya. Jangan pernah malu mengaku santri. Di luar sana mungkin ada yang meremehkan, dibilang kuno, kolot, nggak gaul. Tersenyumlah, karena kemuliaan tidak diukur dari follower, tapi di seberapa dekat kamu dengan Allah.
bangga jadi santri, karena surga merindukan orang-orang sepertimu. Abah tahu bekal yang Abah kasih mungkin belum sempurna, mungkin Abah pernah salah, pernah berlebihan. Maafkan Abah, maafkan Abah demi Allah. Setiap bentakan, setiap hukuman, setiap aturan yang ketat itu lahir dari satu rasa kasih sayang, takut kalau kalian tidak siap menghadapi dunia. Anak-anakku, maafkan Abah kalau selama di pondok suaranya keras, aturannya banyak, hukumannya berat. Itu karena Abah takut kalian pulang ke dunia tanpa perisai. Hari ini Abah ikhlas melepas, karena Abah yakin kalian sudah siap jadi lintan. Anak-anakku, hari ini Abah ridho, Abah ikhlas melepas. Pergilah, tunjukkan pada dunia bahwa lulusan pesantren adalah lulusan yang beradab. Allahumma ja'al talamidana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Qur'an wa min ahli la ilaha illallah wa khasatihi, wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir talamidana wa tilmidatina, yassir talamidana wa tilmidatina, wa yassir ma'hadina hadha fadlullah rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan murid-murid kami orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan, orang yang ahli dalam kebaikan. Jadikan murid-murid kami ahli di bidang Al-Quran. Jadikan mereka orang yang bertakwa, dengan senantiasa menanamkan dalam dadanya kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, di hari yang penuh barokah ini, hari yang penuh kebahagiaan, berikan keberuntungan untuk murid-murid kami ya Allah dalam mencapai masa depan. Berikan masa depan terbaik, rezeki terbaik, karir terbaik, ilmu terbaik, hidup terbaik, pasangan terbaik, dan yang baik-baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang ikut terlibat, yang Abah curahkan tadi. Hadir di sini juga Ustadz Irwan Rahman, satu-satunya alumni yang setia, ya, setia hadir di sini. Mudah-mudahan kalian ke depan nanti tidak menjadi santri yang hilang, tapi menjadi santri yang pulang. Kalau santri yang hilang tuh nggak tahu jalan kembali, tapi kalau santri pulang tahu jalannya kembali. Ya, sekali lagi Abah bangga dengan akhlak kalian. Bukan berarti tidak bangga dengan ilmunya. Ilmu tanpa akhlak untuk apa? Karena fungsi ilmu itu untuk menjadikan manusia itu berakhlak. Akhlak lebih utama. Ya, maka dari itu terakhir Abah sampaikan bahwa tahun ini yang meneruskan ngabdi untuk melanjutkan Al-Qur'annya, ada beberapa santri yang pengen menyelesaikan Qur'annya, ada yang kita pilih untuk ngabdi, ada yang tidak kita pilih untuk ngabdi, ada yang Abah sarankan, Abah anjurkan untuk ngabdi. Lanjutkan Qur'annya di luar, karena kalau kalian mau kuliah sekarang ini pun kalian tidak bisa punya kesempatan untuk memilih. Paling-paling kalau kuliah tahun ini yang penting kuliah, jangan seperti itu. Persiapkan setahun untuk mencari kuliah kampus terbaik, jangan asal kuliah. Ya, karena orang kuliah itu yang dicari ilmu, bukan ijazah. Ijazah nyeken juga bisa ijazah. Ya, tapi kalau ilmu harus dicari dengan perjuangan. Bapak Ibu, anak-anakku semua wali santri, wisudawan wisudawati angkatan pertama, angkatan kedua. Selanjutnya akan Abah bacakan ikrar santri, ikrar alumni. Silakan untuk segera kembali ke tempat masing-masing.